2018 adalah peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang. Hubungan ini diawali dengan penandatanganan perjanjian oleh Menteri Luar Negeri kedua negara di tahun 1958. Kini Jepang adalah salah satu mitra strategis terpenting bagi Indonesia di berbagai bidang, dari politik, ekonomi, maritim, dan sosial budaya. Dengan nilai investasi Jepang di Indonesia yang mencapai hampir 20 miliar dolar Amerika dalam 6 tahun terakhir, kerjasama Indonesia-Jepang hadir di berbagai aspek kehidupan masyarakat kedua negara. Dalam 5 menit ke depan, kami akan membahas lebih dalam mengenai berbagai kerjasama Jepang dan Indonesia di tanah air. Inilah Indonesia-Jepang dalam 5 menit. Dalam melakukan kerjasama pembangunan infrastruktur, Jepang memiliki 4 kebijakan dasar dalam tiap kerjasamanya, yaitu long-term commitment, technologies for local needs, life cycle economic, dan co-creation. Melalui proyek kerjasama Indonesia-Jepang dalam pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT di Jakarta, kita akan melihat lebih jauh mengenai salah satu kebijakan yang mendasari kerjasama ini, yaitu co-creation. Dan berikut cuplikannya. Transportasi umum MRT yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia utamanya Jakarta adalah salah satu milestone terpenting dalam kerjasama Indonesia dan Jepang. Melalui JICA, Jepang dan Indonesia memulai pembangunan MRT Jakarta sejak tahun 2013. Di fase pertama, MRT akan melintas sepanjang 16 km dari Bundaran HI hingga Lebak Bulus dan dijadwalkan untuk beroperasi pada Maret 2019. Kerjasama ini melibatkan ratusan pekerja dan puluhan perusahaan dari kedua negara yang saling berbagi pengalaman, ilmu, informasi, serta teknologi. Di bulan Agustus lalu, baru saja dilakukan running test yang berakhir dengan sukses. Kita bersyukur bahwa putra-putri Indonesia terbaik bekerja di tempat ini dan memastikan bahwa program MRT berjalan on schedule, on quality, dan insya Allah on budget. Tadi saya bersama dengan seorang masinis yang menemani, namanya Tetsuga San. Beliau usianya 67 tahun dan sudah 44 tahun mengelola kereta api. Menjadi masinis, beliau pensiunan, saya bersama dia sepanjang jalan dan dari ceritanya dia bilang ini salah satu kereta terbaik yang pernah dia gunakan. Karena itu kita bersyukur bahwa teknologi yang dipakai di sini teknologi yang terbaru, kereta-keretanya pun terbaru dan mudah-mudahan akan bisa operasional sesuai dengan yang direncanakan. Bersama saya telah hadir Bapak Hiroaki Adachi dari Japan International Cooperation Agency. Kenapa Jepang menekankan kebijakan co-creation dalam setiap kerjasamanya dan bagaimana hal ini diimplementasikan pada pembangunan MRT Jakarta? 日本の協力は自立発展性を重要視しています。これはプロジェクトの効果が将来にわたり発展していくことが非常に重要であり、我々は一緒に作り上げること、コークリエーションがそのために必要と考えています。MRT に関して言えば建設だけでなく運営に向けた準備も日本とインドネシアで作り上げている段階です。こうした取り組みを通じてインドネシアの方々が維持管理していくためのノウハウを学ぶことができます。これらは将来新たな MRT 路線を整備していくときにも活かせると思います。Dari pengalaman Jepang pada saat MRT mulai beroperasi, bagaimana dampak perubahan yang akan terjadi dalam kegiatan ekonomi masyarakat di Jakarta? 日本、特に東京もかつては車の渋滞とそこから発生する排気ガスにより大気汚染がひどかった時期がありました。しかし MRT などの公共交通機関を整備し、現在では世界でも有数の都市へと成長し、ある調査によれば世界の都市ランキングの上位3位にランクインしています。一方で残念ながらジャカルタは世界でも最悪の交通渋滞を抱えています。ただ MRT の開業がきっかけになり、経済活動の活性化や大気汚染の改善、さらに人々の生活が変わっていくことを願っています。Demikianlah program TV 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang dalam 5 menit. Saya Diana Wardani beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kerja bersama, maju bersama.